Ratih memiliki sebuah usaha warung pecel lele. Ia resah karena warung pecel lelenya makin sepi. Pelanggan pindah ke warung baru. Dulu tiap sore warung ini pasti penuh sama orang. Sekarang jangankan pelanggan, jangankan yang beli, yang lewat depan warung aja bisa dihitung pakai jari. Bener-bener sepi. Jangan cuma melamun gitu, mungkin emang sekarang lagi sepi, tapi bukan berarti selamanya bakal begitu toh. Aku tahu kamu selalu nangin aku, Pak. Tapi kenyataannya tiap hari makin dikit yang beli. Kalau sebelah itu benar-benar nyedot semua pelanggan kita. Bu, kamu inget gak dulu waktu pertama kita itu buka warung ini? Kita nggak punya apa-apa, nasi kita cuma ada 2 bakul, lele cuma bisa buat 5 porsi. Tapi kita tetap jualan dan kita jalanin semua ini bareng-bareng. Aku yakin rezeki itu nggak akan pernah salah alamat loh Bu. Tapi yang jadi masalah itu bukan cuma soal rezeki, Pak. Ya soal harga diri aku juga. Aku nggak bisa terima kalau warung ini pelan-pelan mati begitu aja. Aku ngerti perasaan kamu Bu. Aku juga merasakan kok, tapi kita itu nggak boleh kalah sama keadaan. Kita nggak boleh ngebandingin diri terus sama yang lain. Kita punya cara sendiri. Mungkin ini saatnya kita itu berubah, tapi bukan dengan mengeluh terus tiap hari. Kamu selalu ngomong tenang kayak gitu, Pak. Tapi kamu nggak tahu rasanya di dapur ini sendirian. Dengar suara krik-krik tiap sore. Nggak ada aroma lele goreng. Nggak ada suara pelanggan minta sambal ekstra. Nggak ada tahu anak-anak kecil yang makan bareng keluarganya. Aku tahu Bu, dan justru karena itu aku itu mau nemenin kamu terus. Aku itu gak akan membiarkan kamu itu merasa sendirian. Warung ini bukan cuma tempat jualan, ini rumah kita Bu. Saksi semua perjuangan yang kita itu. Ya udah Pak, kalau kamu masih mau perjuangin ini bareng aku juga gak akan nyerah. Siap Bu, besok kita mulai dari hal kecil dulu ya. Yang penting bareng-bareng. Makasih ya Pak, kamu emang gak pernah berubah. Selalu bisa nenangin aku pas lagi ribet kayak gini. Iyalah, itu tugas suami kan, nemenin istri waktu seneng, apalagi waktu susah. Yuk sekarang kita makan bareng. Meski nggak ada para pelanggan, paling nggak kita itu bisa menikmati pecel lele bikinan sendiri. Keesokan harinya Ratih mencoba promo-promo tapi tetap sepi. Oke, ini udah jelas ukurannya juga besar. Orang lewat depan warung ini pasti lihat dan pasti tertarik. Masa iya sih nasi pecel lele plus es teh cuma 10.000 masih nggak dilihat juga. Nih Bu, bangkunya biar kamu itu bisa nempel bagian atas juga. Tapi aku penasaran promo gila-gilaan kayak begini emang bisa narik pelanggan balik lagi ke sini ya Bu? Ya minimal kita usaha dulu Pak. Kita nggak bisa duduk manis nunggu keajaiban datang. Kalau sekarang bukan waktunya promonis. Iya sih, aku setuju banget soal itu. Tapi jangan sampai kamu itu kecewa lagi ya Bu. Kalau ternyata promonya itu belum berhasil. Aku udah nyiapin diri Pak. Aku tahu hasilnya nggak bisa instan. Tapi paling enggak aku udah mencoba. Lebih baik gagal karena usaha daripada nyerah tanpa berbuat apa-apa. Betul banget itu. Aku bangga banget sama kamu. Semangat kamu itu luar biasa Bu. Meskipun semalam kamu itu baru aja bilang capek, tapi pagi ini kamu malah jadi orang yang paling semangat. Tapi lihat deh, udah jam 10 lewat tapi belum ada satu orang pun yang nyamperin warung ini. Nggak ada yang nanya-nanya promo, nggak ada yang ngelirik sekalipun. Aja aku rasanya kayak diremes gitu. Iya, aku lihat juga sepi banget ya. Mungkin orang itu sudah punya tempat nyaman sendiri. Tapi tenang Bu, mungkin ini baru awal. Bisa jadi siang nanti pas makan siang mereka pada datang. Aku nggak tahu deh Pak. Aku cuma ngerasa kayak lagi lari di tempat udah lari sekencang-kencangnya tapi nggak maju-maju. Sekarang daripada nunggu sambil sedih, gimana kalau kita nyoba bersihin bagian belakang warung? Biar makin bersih, makin nyaman. Siapa tahu itu juga pengaruh. Tapi sekarang warung ini kayak rumah tua yang ditinggalin pemiliknya. Duh Bu, kamu jangan ngomong kayak gitu. Warung ini masih hidup. Makasih ya Pak. Tapi entah sampai kapan aku bisa tahan kalau tiap hari hasilnya kayak gini. Nggak akan Bu, kamu terlalu kuat buat menyerah. Kalau perlu nanti sore kita itu bikin video pendek buat promonya. Kita upload di media sosial. Kita minta Udin buat bantuin edit. Iya ya, boleh juga tuh. Kita coba segala cara deh Pak. Aku nggak mau kalah sebelum perang benar-benar selesai. Itu baru istriku. Yuk sekarang kita rapikan dulu ya warungnya. Kita mulai dari rak bumbu terus ke meja makan. Ratih mendengar kabar dari temannya yang punya kolam lele. Seluruh lelenya mati gara-gara salah kasih vitamin, tapi malah dimasukin racun. Halo, waalaikumsalam. Dewi, kamu apa kabar? Udah lama banget deh kita nggak ngobrol panjang. Biasanya kamu WA aja. Tumben sekarang nelfon langsung gini. Aku butuh tolong banget. Aku bener-bener lagi kacau sekarang. Tolong jangan kaget dulu ya. Aku cerita. Lah, kamu ngomong kayak gini malah bikin aku makin kaget deh. Emang ada apa sih? Napasmu aja masih ngos-ngosan gitu. Kayak habis dari keliling sawah 7 kali. Kolam lele aku, semua lelenya mati ya di bola ekor. Aku sampai nggak sanggup ngitung lagi saking banyak yang ngambang.
Astagfirullah, lelenya mati. Maksudmu kok bisa gitu? Bukannya kemarin kamu bilang paling tinggal seminggu lagi? Iya, itu yang bikin aku merasa kayak dunia roboh tih. Semalam aku sempat panik karena aku terlemes semua. Aku pikir mungkin butuh vitamin atau booster. Jadi aku ambil cairan aku kirim ke vitamin. Terus kamu kasih ke kolam? Iya, aku tuangin ke kolam 2 ember penuh tih. Baru setelah itu 2 jam kemudian air berubah warna leleh pada naik ke permukaan, mengepung satu persatu. Ya Allah deh, tapi itu cairan apa? Kok bisa secepat itu dampaknya? Aku baru sadar pagi ini pas aku buka lemari botol yang aku tuangin itu bukan vitamin teh, itu racun rumput punya suamiku. Betul sama persis sama aku. Bener-bener gak baca labelnya karena panik semalam. Astagfirullah deh kamu, ya Allah. Aku gak nyangka, tapi kamu pasti gak sengaja ya kan? Kamu lagi panik bukannya rusak, tapi ya Allah panik itu lelenya. Aku bener-bener nyesel dia. Aku usaha semaksimal mungkin tiap hari aku rawat kolam ini kayak rawat bayi sendiri. Sekarang semuanya hancur dalam semalam dan aku lagi butuh uang teh. Aku malu harus ngomong gini tapi aku nggak punya pilihan lagi. Kamu mau minjem ya Del? Iya tih, aku butuh 500.000 aja buat nutup sebagian utang pakan. Aku janji aku balikin bulan depan jualan lagi. Aku tahu kamu juga lagi gak enak kondisi warungnya, tapi cuman kamu orang yang aku percaya. Waduh, aku juga lagi susah Dewi. Udah beberapa hari terakhir ini nggak ada pelanggan yang datang satupun. Nih gini aja deh, aku ke rumah kamu dulu ya. Kita obrolin di sana aja, oke? Del, maaf ya kalau aku datang tiba-tiba. Aku tahu kamu pasti masih kacau, tapi aku bawa maksud baik kok. Nggak apa-apa. Makasih kamu udah datang. Duduk sini deh. Tapi maaf ya, baunya nggak nahan. Aku sendiri udah pusing dari tadi. Aku paham banget. Aku tahu ini pasti berat buat kamu. Tapi justru karena itu aku kesini deh. Aku nggak bisa diam aja setelah dengar kabar soal kolammu. Dan aku udah mikir semalam. Ada satu hal yang mau aku tawarin ke kamu, tapi kamu jangan marah dulu ya. Hah? Kamu ngomong gini bikin aku deg-degan sih. Emangnya kamu mau nawarin apa? Aku mau beli leamat ini, Dew. Tapi ya tentu bukan buat dijual. Entah, aku ada rencana buat ngolahnya. Kamu serius? Kamu tahu kan ini udah mati semalam? Airnya aja udah kamu banget. Kamu yakin mau beli ini? Aku tahu makanannya aku tawar murah aja. Aku kasih kamu 100.000 buat ambil semuanya. Aku ngerti ini nggak sebanding dengan dia nanya waktu masih hidup. Tapi paling enggak kamu dapat sedikit tambahan buat nutup utang. Aku nggak enak dia, aku takut kamu kenapa-napa habis tak lele ini. Aku takut malah kamu tambah rugi. Nggak usah deh, kamu ubah bantu aku kemarin. Aku nggak tega liat kamu ambil resiko sebesar ini. Justru karena aku udah bantu kamu kemarin, sekarang enak kamu bantu aku juga. Kita ini udah sabar dulu deh. 100.000 ya? Ya Allah, dulu lele ini nilainya bisa 5 juta lebih. Sekarang aku jual satu kolam nggak ada cuma segini. Tapi ya udahlah, kalau kamu yakin aku ikhlas, ambil aja Ti. Oke, gak akan tahan lihat udah lama-lama di kolam aku juga. Makasih ya Ti, aku gak tahu harus ngomong apa lagi, rasanya malu banget. Tapi juga lega setidaknya kolam ini gak sia-sia sepenuhnya. Kamu gak perlu malu deh, kita ini lagi berjuang di jalan masing-masing. Udah sekarang buatin aku ambil lele ini ya. Aku mau langsung bawa pulang sebelum meeting besok. Oke, tapi aku bantuin kamu kesini aja ya. Gak kuat kalau harus nyentuh mereka langsung lagi. Hatiku udah cukup nyesek hari ini. Gampang, aku yang ngangkatin. Kamu siapin aja ke kantong plastik gede. Kita beresin bareng-bareng. Iya, aku ambil ke dapur dulu ya. 2 jam kemudian. Rati membawa pulang lele busuk itu dengan gembira. Tanpa pikir panjang, Rati masak lele busuk itu dengan bumbu yang kuat supaya bau busuknya ketutup. Akhirnya lele ini sampai juga di dapurku. Walaupun kondisinya begini, aku yakin aku bisa ubah jadi sesuatu yang luar biasa. Tinggal bagaimana cara komenin bumbunya aja, semua tergantung di tangan ini sekarang. 5 menit kemudian. Nih ya, trik kecil dari zaman ibu-ibu dulu. Ada jeruk nipis, cuka, dan garam. Ini senjata rahasia buat ngelawan bau busuk. Memang sih, bukan hilang 100%, tapi lumayan bikin hidung gak ngamuk-ngamuk banget. Bayu masuk ke dapur mencium aroma masakan. Bu, ini kamu masak lele ya? Tapi beneran ini lele dari kolam Dewi kemarin. Yang ya kamu tahulah. Iya, Pak. Ini lele yang kamu kira gak layak makan itu. Tapi lihat deh, aku olah pakai bumbu rahasia. Kamu percaya nggak? Aku sih percaya sama tangan kamu, Bu. Tapi tetap aja, ini lele yang udah mati semalaman loh. Nggak takut kalau nanti pelanggan itu kenapa-kenapa. Justru karena aku takut itulah aku jadiin eksperimen dulu, Pak. Aku belum akan jualin sebelum aku sendiri yakin rasanya aman dan bisa diterima. Kamu bener-bener serius jalanin ini?
Padahal seminggu lalu kamu itu masih bilang pengen menyerah. Karena aku sadar Pak, kalau aku nggak gila-gilaan sekarang aku bisa tenggelam pelan-pelan, jadi mending aku nyemplung sekalian. Ya udahlah Bu, kalau kamu itu sudah sampai segininya, ya jangan sampai langkah nekat ini malah bikin kamu menyesal. Justru karena aku takut nyesel, makanya aku harus coba. Jangan takut Pak, aku tahu batasannya. Dan sekarang saatnya Lele ini diuji nasibnya. Rati jual lele itu murah banget, lebih murah dari warung saingannya. Warung Rati mendadak rame, pelanggan berdatangan lagi dan lagi. Satu porsi pecel lele, sambal ekstra, nasi anget, es teh manis, satu, sabar ya. Wah, Bu Rati, ini sih harganya waras di zaman edan. Ini mah dapat lengkap, rasa juga. Gimana? Bisa sih Bu jual segini murah? Ya saya pikir daripada lele disimpan kelamaan dan rusak, mending saya gorengin semua dan bagi rezeki ke orang banyak kan. Prinsipnya usaha itu bukan cuma cari untung, tapi juga bikin orang senang makan. Saya beneran salut Bu, warung sebelah tuh sekarang sepi nggak kayak biasanya. Saya kira cuma hoax, beneran rame gini. Alhamdulillah akhirnya warung ini rame lagi. Tadi pagi aku tuh masih sempat mikir apa promo ini bakal ada yang nyangkut, tapi ternyata meledak ya Bu. Pak, aku aja sampai gemeter ngelayanin saking ramenya. Tapi ya ini bukti kalau kita nggak boleh berhenti nyoba. Kemarin kita masih bersih-bersih warung, sekarang udah kayak gini. Musiknya emang bisa datang dari arah yang nggak kita sangka. Sambalnya Bu Rati ini kayaknya ada rasa khas gitu, wangi banget, terus lelenya juga gurih, renyah, tapi nggak amis sama sekali. Padahal biasanya saya itu paling anti makan ikan goreng di warung begini. Wah, terima kasih ya Mas. Itu karena saya gorengnya pakai bumbu spesial dan cara masaknya juga beda. Bu, kita tuh harus atur stok ya. Jangan sampai terlalu banyak yang datang tapi kita itu nggak sanggup melayani. Aku takut kalau mereka itu kecewa karena kehabisan. Iya Pak, aku juga kepikiran itu. Tapi buat hari ini kita kasih dulu yang terbaik. Kita pelan-pelan tata ulang strategi biar rame ini bisa jadi langganan rutin, bukan cuma efek promo dadakan. Beberapa pelanggan mulai mengeluh sakit perut, tapi Rati pura-pura tidak tahu. Aduh, perut saya dari semalam mulus nggak berhenti. Semalam habis makan di sini, paginya langsung balik ke kamar mandi. Ih, ya ampun Bu, serius. Tapi makannya kita aman kok Bu. Bahan-bahannya segar, saya sendiri yang masak dari pagi. Nggak mungkin dong makan saya bikin sakit. Iya, saya juga nggak enak nuduh Bu Ranti, tapi suami saya juga kena. Dan tetangga saya Bu Neneng, dia cerita tadi pagi katanya anaknya juga muntah-muntah. Saya jadi kepikiran aja, apa jangan-jangan bisa jadi kebetulan aja Bu, mungkin lagi musim flu perut ya, atau air minumnya di rumah tercemar. Sekarang banyak banget kasus kayak gitu loh. Tapi kalau ibu masih ngerasa nggak enak badan, coba minum teh hangat sama garam, lumayan buat netralisir. Bu maaf ya, tapi kemana saya itu makan di sini juga. Malamnya tuh kayak dihantam badai di perut. Saya pikir sambal ibu itu makin terlalu pedes, tapi lama-lama saya merasa kayak ada yang nggak beres. Saya prihatin banget dengar ceritanya, tapi saya pastiin banget semua bahan di sini aman Mas. Kami nggak pernah main-main soal kebersihan. Mungkin perut Masnya aja yang sensitif. Sambal saya memang pedes banget sih. Iya sih, tapi saya juga udah sering makan makanan pedes Bu. Baru kali ini saya tuh benar-benar tumbang. Tapi ya udah deh, mungkin emang badan saya itu lagi nggak fit juga. Iya, mungkin emang lagi kurang fit aja. Tapi terima kasih udah balik lagi ke sini. Kalau Mas mau pesen, saya masih kasih sambal yang lebih ringan ya, biar nggak kejadian lagi. Tapi aneh ya, kok banyak yang ngalamin hal yang sama. Jangan-jangan emang ada yang nggak beres. Ya tapi lihat aja deh Bu Rati, dia tenang banget, nggak kelihatan panik atau gimana. Masa iya dia itu nggak tahu. Suatu malam anak salah satu pelanggan sakit parah setelah makan dari warung Rati. Bu Rati. Iya Pak Anton. Ada apa ya? Kok malam-malam datang ke sini? Suaranya juga kenceng banget. Ada masalah? Masalah anak saya Bu, anak saya itu masuk rumah sakit gara-gara muntah-muntah dan diare parah. Dan tahu nggak, itu semua terjadi setelah dia itu makan dari warung ini kemarin sore. Ya Allah, beneran Pak. Tapi saya pastikan semua makanan saya bersih Pak. Saya sendiri yang masak. Saya tahu betul bahan-bahannya dari mana, cara masaknya gimana. Nggak mungkin makanan saya yang bikin anak Bapak sakit. Nggak mungkin Bu, saya itu tahu betul anak saya itu makan apa. Seharian dia itu nggak makan apa-apa selain dari warung ibu.
Malam itu langsung muntah-muntah, paginya demam tinggi. Sekarang dokter bilang dia itu keracunan makanan, dan satu-satu yang dia makan itu ya dari sini ini. Pak, saya ngerti Bapak panik dan marah, tapi saya juga manusia Pak. Saya nggak akan mungkin tega ngasih makanan yang bahaya ke orang. Tapi kenyataannya anak saya itu sekarang terbaring di rumah sakit, infus nancep di tangan, lemes nggak bisa ngomong. Istri saya nangis terus di rumah. Bisa bayangin gimana perasaan saya sekarang, Bu? Pak Anton, saya ikut prihatin sungguh. Tapi saya mohon jangan langsung nuduh tanpa bukti jelas. Saya nggak tahu, mungkin ada faktor lain. Bisa aja makanan di luar atau air minum atau bahkan jajanan di sekolah. Saya nggak asal nuduh, Bu. Ini soal nyawa anak saya. Saya sudah tanya semua yang dia makan, semua yang dia minum, dan semuanya balik ke satu titik, makanan dari warung ini. Saya cuma pengusaha kecil Pak. Saya kerja siang malam buat nyambung hidup. Saya tahu risiko usaha makanan dan saya nggak akan pernah nyalain makanan ke orang tanpa saya cek sendiri. Saya bukan penjual sembarangan. Kalau emang ibu yakin makanan ibu itu nggak salah, saya akan tunggu hasil lab dari rumah sakit ya. Tapi kalau terbukti, saya nggak akan tinggal diam ya. Saya nggak peduli warung ini sekecil apapun. Anak saya lebih penting daripada semua omongan ibu barusan. Pak Anton pergi dengan sangat marah. Kabar soal lele busuk mulai menyebar di kampung. Warga ramai-ramai datang ke warung Ratih buat minta penjelasan. Ratih tetap ngeyel, bilang semua itu adalah sebuah fitnah. Bu Ratih, tolong jelaskan ke kami. Semua ini sudah bukan isu kecil. Banyak warga yang mengeluh sakit, anak-anak jadi korban, dan sekarang katanya makanan ibu itu dibuat dari lele busuk. Benar nggak itu? Astagfirullah, tuduhan apa lagi nih Pak Sardi? Saya jualan dari kampung ini dari awal dengan niat baik. Makanan saya masak sendiri, bumbunya juga saya racik sendiri. Terus sekarang tiba-tiba dibilang saya pakai bahan busuk. Fitnah. Yang saya masuk rumah sakit Bu Ratih, dokternya bilang keracunan protein busuk, dan satu-satunya makanan yang dia makan itu dari sini. Apa itu bukan cukup bukti? Saya ikut sedih Bu Neneng, tapi saya nggak bisa terima kalau langsung dituduh begitu. Bisa jadi makanannya dari tempat lain. Kenapa semua kesalahan dilempar ke saya? Kami bukan mau jatuhin ibu, tapi ini soal keselamatan. Kami warga satu kampung. Kalau memang ada yang ibu sembunyikan, tolong akui sekarang daripada nanti terbongkar lebih parah dan semuanya itu terlambat. Saya nggak sembunyikan apa-apa. Kalian semua datang-datang menuduh tanpa bukti. Ini nggak adil buat saya. Saya tiap hari berdiri di dapur, tangan saya lecet karena goreng lele buat kalian semua. Saya bukan penjahat. Tapi kalau ibu jujur dari awal, kamu pasti bisa ngerti, kamu bisa bantu cari solusi. Tapi kalau ibu tetap ngeyel kayak gini, kamu nggak tahu lagi harus percaya siapa. Saya bilang saya nggak salah, semua ini cuma gosip yang besar-besarkan. Orang sakit itu bisa kena apa aja, kenapa semuanya harus ditimpakan ke saya? Seorang warga yang anaknya meninggal karena keracunan menangis marah dan berteriak ke Ratih. Ratih, kamu tahu nggak? Tadi siang anakku satu-satunya anakku meninggal di pelukan aku sendiri. Innalillahi ya Allah, Bu Neneng. Aku nggak tahu. Kamu nggak tahu. Anak aku minta pecel lele karena dia bilang itu makanan terenak yang pernah dia makan. Dan aku beliin dari warung kamu. Aku yang nyopin dia. Malamnya dia muntah darah. Subuh-subuh dia lemes. Dan siangnya dia udah nggak ada. Bu Neneng, aku sumpah aku juga nggak tahu ini bisa cuy nih. Aku selalu pastiin makan di warungku aman. Aku nggak pernah niat jahat atau enggak. Anak aku udah mati, Ratih. Kamu pikir kata mama bisa buat dia hidup lagi? Kamu pikir aku bisa terima kalau semua ini cuma dianggap kesalahan kecil? Aku juga ngerasa bersalah Bu, tapi aku nggak pernah tahu kalau ada yang salah sama bahan makanan itu. Aku juga beli dari pasar. Kami bisa tolong, kamu bisa bohong ke kami semua Ratih, tapi kamu itu nggak bisa bohong ke Tuhan. Kamu tahu rasanya nggak ada anakmu kejang-kejang di depan mata, Ratih. Kamu tahu gimana rasanya kelihatan satu-satunya alasan hidupmu. Aku pengen marah, pengen nyakitin kamu, tapi apa gunanya, anakku nggak akan balik lagi. Kalau kamu emang beneran bohong, karma bakal mengejar kamu, cepat atau lambat. Dari saat itu terjadi, kamu bakal tahu rasanya. Para warga lalu meninggalkan warung Ratih. Beberapa hari kemudian badan Ratih tiba-tiba saja mulai demam tinggi. Ratih terus mengginggau dan mengeluh badannya panas. Panas, Pak. Panas banget. Tubuhku sakit semua. Aku nggak kuat. Bu, ibu tahan ya. Aku udah minta Pak Udin buat manggil bidan. Sebentar lagi datang. Tolong jangan tinggalin aku ya Bu. Aku itu nggak tahu harus ngapain kalau kamu itu kenapa-kenapa. Pak, panasnya nggak ngilang-ngilang. Bu, jangan ngomong kayak gitu. Kamu itu butuh istirahat, bukan menyalahkan diri sendiri.
Astagfirullahaladzim, ini bau apa ya? Bu, tubuh kamu tuh kenapa baunya kayak gini? Ini nggak wajar. Kulit kamu kenapa bisa berubah kayak gini, Bu? Ini bukan demam biasa, Bu. Aku ngerasa tubuh kayak dimakan dari dalam, Pak. Aku takut. Ibu, kamu itu harus kuat, bertahan ya, Bu. Nanti setelah ini kita mulai lagi dari awal. Warung bisa tutup, tapi kamu itu nggak boleh pergi. Jangan tinggalin aku ya, Bu. Ratih pertahan menggeleng dengan lemah dan akhirnya Ratih meninggoy. Bu, Ibu, tolong.